Al-qa'idatu tsaniyah, ya kaidah yang kedua. Kata beliau, kaidah yang kedua, ad-du'a miftah zakatin nufus. Ad-du'a'u miftahu zakatin nufus, ya. Doa itu adalah kunci kebersihan jiwa. Doa kunci tazkiyatun nufus. Ya, doa jemaah sekalian maksudnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Ya, kita mohon segala hal yang kita inginkan ya dalam kehidupan ini, baik urusan keberhasilan urusan kita. Kita mohon rezeki, kita mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kesehatan dan sebagainya. Nah, satu di antara yang perlu kita mohon kepada Allah apa? Kebersihan jiwa, kebersihan hati. Ya, jadi di awal-awal dari pembahasan kaidah yang kedua ini beliau menjelaskan tentang urgensi doa. Ya, pentingnya doa jemaah sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Ya, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan bagi kalian. Ya, dan doa ini adalah intisari ibadah. Ya, doa huwal ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan dengan doa untuk tazkiyatun nufus? Di antaranya mohon kepada Allah dengan berdoa apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian lafadznya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma, ya Allah, ati, anugerahilah, datangkanlah nafsi kepada jiwa hamba taqwaha, ketakwaannya. Berarti mohon kepada Allah supaya hati kita diberikan apa? Ketakwaan. Ya, karena solehnya hati kita, baiknya hati kita, mulianya hati kita, ini semata-mata apa jemaah sekalian? Anugerah ilahiyah. Ya, tentu ikhtiar kita ya, berusaha dengan membersihkan hati dengan tauhid dan sebab-sebab yang lain, tapi doa memegang peran penting. Jadi yang memberikan apa? Bersihnya hati kita, ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Itu lafaz doa ini, ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa hamba ketakwaannya. Wa zakkiha, sucikanlah jiwa hamba, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah walinya, ya, maksudnya pelindung daripada hatiku, jiwa hamba ya Allah, dan juga maulaha. Saya ulangi sekali lagi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, hadis ini riwayat Imam Muslim ya jamaah sekalian, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya ya. Nah, berarti bisa kita amalkan ya hadis ini. Dan doa ya, kita tahu doa itu yang paling baik tentu dari Quran dan dari hadis. Boleh juga kita menggunakan doa dari ungkapan kita, tapi kita menggunakan ya ungkapan atau lebih tepatnya apa? Lafaz ya dari ayat Al-Qur'an atau lafaz dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah yang tentu yang terbaik, karena biasanya lafaz-lafaz tersebut sifatnya apa? Mencakup, menyeluruh dan berlangsung ya dari sumber Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Boleh kita tambahkan ya dengan bahasa kita, ya Allah, ya setelah mengucap doa tadi kita ucapkan, ya Allah, anugerahkanlah kebaikan ya, ketakwaan kepada jiwa hamba, sucikanlah jiwa hamba ya Allah, jauhkanlah dari hal yang bisa menodainya, bisa mengotorinya, jadikanlah hamba termasuk golongan yang berbahagia, termasuk golongan yang qad aflaha man zakkaha dan semisalnya. Ya, intinya hubungkan tazkiyatun nufus dengan doa, karena Allah lah yang membersihkan jiwa,
yang memperbaiki jiwa seorang hamba dan mensucikannya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dari doa-doa yang ma'thur ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'thur maksudnya berasal ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang insyaallah ya kita sering mendengar dan saya yakin kita banyak mengamalkannya, yaitu doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati-hati. Ya, maksudnya wahai Allah, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu. Ya, ini semisal dengan ini ya, kita di atas hidayah tapi kita masih mohon apa dalam salat ihdinas siratal mustaqim ya. Berarti kita mohon keteguhan di atas hidayah. Nah, di sini juga sama ya, kita mudah-mudahan hati kita bersih tapi kita sangat baik terus mohon kepada Allah untuk apa? Diteguhkan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Karena ketika seorang hamba itu masih hidup jamaah sekalian, dia masih bisa apa? Masih bisa berubah. Masih bisa terombang-ambing. Ya. Kita nggak tahu. Ya, bagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Istan nabi man qad mata fa innal hayya la tu'man alaihi al fitnah." Ya, jadi ambillah suri tauladan itu dari orang-orang yang telah wafat. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Ya, maksudnya itu kita disuruh mensuri tauladan ini mereka yang telah wafat ya, para nabi, para rasul, para sahabat ya, orang-orang yang telah wafat dan mereka adalah orang-orang yang alhamdulillah telah selamat dalam kehidupan dunianya. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Ya, bisa jadi seseorang yang tadinya di atas al-haq bisa waliyadzubillah bisa berubah ya, dan sebaliknya. Maka selama masih hidup masih bisa apa? Terombang-ambing. Maka kita mohon apa? Ketetapan, tsabbit qalbi ala dinik. Atau ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila taatik. Ya, ya kalau dijamakkan ya musarrifal qulub sarrif qulubana. Ya, kalau kita sendiri ya hati hamba berarti qalbi. Kalau hati-hati kami qulubana ya ila taatik. Kalau ini ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ya, lalu di sini beliau menjelaskan ya, kita sederhanakan ya, tentang sebab-sebab terkabulnya apa doa ya. Di antaranya ketika seorang hamba mengumpulkan ya hatinya, kemudian dia kuatkan kebutuhannya, dia kuatkan rojaknya, maksudnya itu harapannya. Berarti dia menjiwai ucapannya dalam doa, tidak tergesa-gesa dengan doanya, dia mencari waktu-waktu yang fadilah, maka la yakad yuraddu doa, hampir-hampir tidak tertolak doanya. Ya, artinya orang yang berdoa itu hendaknya menjiwai ya apa yang dia ucapkan, kemudian beradab ya dengan doanya, diantaranya mengawali dengan tahmid ya, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memilih waktu-waktu mustajab, kemudian juga menggantungkan ya segala harapannya di dalam doa yang tersebut. Ini membantu terkabulnya doa. Nah, baik. Insyaallah demikian ya. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian,